Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sekarang itu tematik. Materinya tulang sebagai salah satu organ gerak manusia, membuat model organ gerak manusia, mengolah informasi dari bacaan. Tuhan menciptakan organ gerak pada tubuh manusia dengan melakukan gerakan untuk aktivitas hidupnya. Untuk mensyukurinya, kita harus tetap menjaga kesehatan. Banyak aktivitas yang dapat kalian lakukan menggunakan organ gerak seperti berlari, berjalan, bersepeda, melompat, menggambar, menulis, dan menari. Amatilah gambar berikut. Kegiatan apa yang ada di gambar tersebut? Betul, dia sedang melakukan permainan sepak bola. Mengamati berbagai tulang penyusun tubuh manusia. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Amatilah berbagai tulang penyusun tubuh manusia. Nah, di sini ada tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut. Nah, semua tulang ini ada fungsinya. Tubuh manusia, khususnya pada tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Perhatikan gambar tulang pada lengan manusia. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Tulang pada kaki manusia ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Nah, sekarang membuat model organ gerak manusia dengan menggunakan bubur dari kertas. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ada gunting, ember, kertas koran bekas, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah-langkah kerja. Buatlah kerangka patung dari kawat kasa seperti gambar di samping. Potong-potonglah kertas koran bekas menjadi serpihan-serpihan. Rendamlah serpihan-serpihan koran ke dalam air. Setelah rendaman serpihan-serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga terbentuk bubur, tetapi tidak terlalu encer. Tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Keringkan dengan cara diangin-angin, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. 9. Warnailah dengan menggunakan cat. Nah, tulang ini ada fungsi setiap tulangnya. Menyusun organ gerak manusia. Mengolah informasi dari bacaan.
Nah, di sini ada suatu teks bacaan yaitu penyandang cacat yang sukses. Nah, di sini dalam suatu bacaan itu ada beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Contohnya, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tidak memiliki kedua kaki dan pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, ia mengayunkan dua tangan untuk menyeret tubuhnya untuk berjalan. Nah, di sini ada ide pokoknya yaitu Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Nah, ia tidak memiliki kedua kaki itu adalah kalimat pengembang. Nah, sekarang membuat gambar pada koper buku. Nah, koper buku ini sebuah gambar ilustrasi. Banyak informasi yang kalian dapatkan dari bacaan, tergantung panjang dan bobot bacaan. Aktivitas membaca tentu mengasihkan bukan? Apalagi yang suka membaca. Pada saat membaca sebuah buku, sebenarnya isinya sudah dapat kita prediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau koper buku tersebut. Sampul atau koper buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Koper atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Nah, di sini ada unsur-unsur koper. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, untuk pertemuan sekarang cukupkan sekian. Nah, di akhir kalian nanti harus membuat cerita. Nah, di sini ada ide pokoknya di setiap paragraf. Contohnya paragraf pertama, makan sayuran membuat sehat. Yang kedua, paragraf kedua, ide pokoknya aku gemar makan sayuran. Yang ketiga, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Keempat, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Nah, tugasnya kalian mengarang sebuah cerita. Untuk pertemuan sekarang, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.